Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrianti. Perkenalkan, nama saya Haura Ahnaf. Di sini kami akan membahas tentang extreme programming. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu extreme programming? Extreme programming atau XP adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba untuk menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut, sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Jadi, mulai dari tahap planning sampai tahap testing akan dilakukan pengujian, sehingga evaluasi dengan metode XP ini akan menyeluruh. Model Extreme Programming pertama kali diusulkan oleh dua tokoh, yaitu Ward Cunningham dan Ken Beck pada bulan Maret tahun 1996. Pada saat itu, permintaan dari customer sering berubah-ubah dengan cepat, maka model sebelumnya tidak dapat mengimbangi perubahan atau permintaan customer tersebut. Dan adanya pengembangan XP ini dapat memenuhi harapan dan melayani permintaan dari customer, karena pada setiap tahapan XP akan melibatkan para klien selama proses pengembangan berlangsung. Tujuan utama dari XP adalah menurunkan biaya dari adanya perubahan software. Hal ini berarti biaya terhadap perubahan dalam software yang terjadi pada tahap selanjutnya akan menjadi mahal, karena pada model pengembangan XP ini, klien dapat ikut mengevaluasi tahap demi tahap, sehingga jika terjadi perubahan dalam proyek yang dibuat, tidak perlu membuat kontrak baru yang akan menimbulkan tambahan biaya. Dalam XP terdapat 4 value, bisa kita lihat pada gambar. Value pada XP digambar seperti piramida. Yang paling atas adalah communication, yang kedua simplicity, yang ketiga feedback, dan yang keempat courage. Komunikasi atau communication dalam pengembangan XP sangat memperhatikan komunikasi antar stakeholder, baik anggota tim maupun pihak klien. Komunikasi dalam XP dibangun dengan melakukan pemrograman berpasangan atau pair programming. Klien harus dilibatkan dalam proses pengembangan perangkat lunaknya dengan tujuan untuk memberikan pandangan pengembangan sesuai dengan pandangan pengguna sistem yang akan dibangun. Yang kedua yaitu simplicity atau kesederhanaan. Kesederhanaan melakukan semua pekerjaan dengan praktis tanpa mengurangi fungsi utamanya. Dalam pengerjaan, metode yang dipilih adalah metode yang pendek dan simple. Jangan terlalu rumit dalam membuat desain, hilangkan fitur yang tidak berguna. Dengan kata lain, lebih baik melakukan hal yang sederhana dan mengembangkannya nanti jika diperlukan. Yang ketiga yaitu feedback atau umpan balik. Umpan balik ini sangat diandalkan dalam proses model XP. Setiap anggota tim wajib memberikan setiap perkembangan tugas dan menceritakan berbagai macam masalah kepada tim yang lainnya. Masukan, kritikan, dan ide baru yang didapat bisa menjadi sebuah perbaikan maupun peningkatan dalam menyelesaikan setiap proyek. Yang keempat yaitu courage. Keberanian bereksperimen dan menulis ulang kode jika klien tidak puas dengan kode atau desain yang sudah ada. Sebuah proyek yang memiliki tenggat waktu akan menghadapi tekanan dari berbagai pihak, terutama klien. XP menerapkan nilai keberanian untuk tetap memiliki integritas pada setiap anggota. Dengan integritas tersebut, anggota-anggota tim akan memiliki keyakinan dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan. Extreme Programming menggunakan pendekatan object-oriented sebagai paradigma pengembangan perangkat lunaknya. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Paradigma object-oriented pada XP disertai dengan seperangkat aturan pada 4 aktivitas kerangka kerjanya, mulai dari planning, design, coding, dan juga testing. Gambar yang terlihat ini adalah siklus proses dari Extreme Programming. Tahapnya diawali dengan planning. Di sini kita menyusun apa yang disebut dengan user stories, dan di tahap ini juga kita sudah menentukan rencana iterasinya. Tahap kedua adalah desain. Umumnya rancangan yang dibuat tidak terlalu rumit, bahkan sangat sederhana. Misalnya hanya membuat CRC cards dan juga kelas diagramnya saja. Tahap yang selanjutnya adalah coding. Sesuai dengan namanya, di sini kode-kode program dibuat berdasarkan CRC yang sudah dirancang tadi. Tahap coding pada Extreme Programming dilakukan secara berpasangan atau yang dikenal dengan istilah pair programming. Tahap terakhir adalah testing. Pada tahap ini dilakukan berbagai bentuk pengujian terhadap perangkat lunak yang akan dirilis.
Setelah melewati tahap testing, sebuah perangkat lunak dirilis, lalu kemudian bersiap untuk memasuki iterasi yang selanjutnya. Di tahap ini juga kita menghitung apa yang disebut dengan project velocity, yaitu berapa banyak user stories yang selesai dalam setiap iterasinya. Mari kita bahas lebih dalam untuk setiap tahap dalam extreme programming tersebut. Kita mulai dari tahap yang pertama, dari proses XP yaitu planning. Aktivitas planning dimulai dengan mendengarkan pengguna atau user. Hasilnya adalah stories atau user stories. Stories ini mendeskripsikan output yang diperlukan, fitur, dan fungsionalitas dari perangkat lunak yang akan dibuat. Dalam extreme programming, user stories ini wajib dibuat, karena itulah yang menjadi objektif pengembangannya. Setelah user stories dibuat, pengguna kemudian menentukan bobot atau value prioritas untuk stories yang dihasilkan. Pengguna dan pengembang bersama-sama menentukan stories mana yang akan digunakan untuk rilis perangkat lunak berikutnya dan dikembangkan oleh XP Team. Nantinya, setelah proyek pertama atau software increment release, XP Team menghitung project velocity, yaitu jumlah user stories yang diimplementasikan pada rilis pertama. Proses desain. Nah, XP Design ini mengikuti prinsip KISS atau Keep It Simple. Jadi sesuai dengan nilai dasar dari XP, yaitu simplicity, maka konsep yang diterapkan dalam melakukan desain ini sesederhana mungkin dan dibuat dengan sesimpel mungkin. Sehingga kita tidak perlu melebih-lebihkan atau menambahkan ornamen-ornamen yang tidak diminta oleh customer. Karena nantinya hanya akan menghabiskan biaya dan waktu. Lalu, XP mendorong penggunaan kartu CRC atau Class Responsibility Collaborator untuk mengidentifikasi dan menyusun object-oriented classes yang relevan dengan user stories yang sedang dikembangkan. Jadi untuk diketahui, Class Responsibility Collaborator merupakan kumpulan dari kartu indeks standar yang telah dibagi menjadi 3 bagian, yakni Class, Responsibilities, dan Collaborator. Berikut ini merupakan contoh CRC card dari menu manajemen sistem. Yang disebut dengan kelas adalah bagian yang bernomor 1. Ini berisi domain permasalahan. Lalu yang disebut responsibilities adalah bagian yang bernomor 2, yaitu ini berisi informasi yang akan disimpan dan apa saja yang akan dilakukan oleh kelas tersebut. Lalu yang nomor 3 yaitu kolaborator yang berisi kelas-kelas yang berhubungan dengan kelas tersebut. CRC card ini digunakan sebagai mekanisme yang efektif untuk digunakan pada perangkat lunak dalam konteks object oriented. Jika dalam proses desain ditemukan sebuah kesulitan dalam membuat story, maka tim XP menyarankan untuk langsung membuat sebuah prototype sebagai bagian dari aktivitas desain. Nah, ini dikenal dengan istilah spec solution. Rancangan prototype ini diimplementasikan dan dievaluasi dengan tujuan untuk menurunkan resiko pada saat memulai pelaksanaan yang sebenarnya dan untuk memvalidasi perkiraan untuk story yang mengandung masalah pada desain. Pada proses atau tahapan desain ini, XP menekankan refactoring, yaitu proses mengubah sistem perangkat lunak sedemikian rupa sehingga tidak mengubah perilaku eksternal kode, namun hanya memperbaiki struktur internalnya saja. Jadi fungsionalitas dari kode tersebut tidak berubah, hanya saja struktur internalnya yang dimodifikasi. Perlu diketahui juga bahwa proses desain ini terjadi sebelum dan sesudah pengkodean. Jadi proses desain akan terus dilakukan selama proses pengembangan hingga perangkat lunak mencapai hasil yang sempurna dan berhasil melalui uji testing, serta dapat diterima oleh klien. Karena di extreme programming ini melibatkan klien dalam proses pengembangannya, maka XP Team itu menerapkan sistem metaphors. Jadi konsepnya itu tim memberikan pemahaman kepada klien yang sederhana tentang sistem yang akan dikembangkan. Jadi digunakan analogi sehingga bagaimana jalannya sistem tersebut sangat dipahami oleh klien, tanpa kita perlu mendeskripsikan algoritma yang kompleks kepada klien. Lalu setelah proses desain selesai, masuk ke proses coding. Nah, pada proses ini setelah stories dikembangkan, maka tim XP tidak langsung beralih ke kode program, melainkan mengembangkan serangkaian unit pengujian atau unit test untuk masing-masing stories. Programmer itu tidak langsung membuat kode program, akan tetapi mereka membuat modul unit pengujian dulu. Alasan kenapa mereka membuat modul unit pengujian ini terlebih dahulu karena
agar mereka akan mampu fokus pada yang harus dilaksanakan untuk melewati ujian tersebut. Saat mereka membuat kode, mereka akan benar-benar memikirkan apa yang harus dibuat sehingga nantinya kode program yang mereka buat dapat melewati unit test yang sudah mereka buat juga sebelumnya. Konsep kunci saat membuat kode program adalah pair programming atau pemrograman berpasangan. Nah, XP ini merekomendasikan dua orang untuk bekerja bersama pada satu workstation untuk membuat kode program dari satu story. Programming ini merupakan salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan dari XP. Karena XP ini merekomendasikan agar dua orang bekerja sama dalam satu waktu dan pada satu komputer untuk membuat kode dari untuk sebuah stories. Menurut mereka, dua orang lebih baik dari hanya satu orang saja. Dan juga ini dapat buat pekerjaan mereka lebih cepat selesai daripada hanya mengandalkan satu orang. Proses ini juga dilakukan yang namanya continuous integration. Jadi setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, setelah mereka membuat kode yang mereka kembangkan ini akan diintegrasi setiap harinya dan berkelanjutan. Jadi setiap harinya kode program akan di-compile dan dites secara otomatis untuk diuji keesokan harinya. Konsep ini membantu mengungkap kompatibilitas dan kesalahan atau error lebih awal. Juga perlu diketahui pada model XP ini diterapkan yang namanya coding convention. Untuk diketahui, coding convention adalah pedoman gaya penulisan, pengerjaan, dan metode untuk suatu bahasa pemrograman tertentu. Dengan menerapkan coding convention ini, diharapkan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan perangkat lunak. Karena dengan menggunakan coding convention ini, pembacaan source menjadi mudah dan juga source code lebih tertata rapi dan bersih. Sehingga ketika nantinya dibutuhkan maintenance, memudahkan orang lain dalam membacanya. Setelah proses coding dilakukan, maka pada proses testing, dilakukan pengujian unit atau unit test yang sudah dibuat sebelumnya di proses coding. Test unit yang dibuat ini harus diimplementasikan menggunakan sebuah framework atau kerangka kerja yang memungkinkan untuk diotomatisasi. Oleh karena itu, unit test ini dapat dieksekusi dengan mudah dan berulang kali. Tahap testing ini juga dilakukan pengujian penerimaan, juga yang biasa disebut dengan customer test. Tes ini ditentukan oleh pelanggan dan fokus pada fitur dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan yang terlihat dan dapat ditinjau oleh pelanggan. Jadi nanti customer itu meninjau apakah software tersebut sudah sesuai dengan stories mereka atau tidak. Sehingga developer akan mendapatkan feedback langsung dari klien. Jika klien meminta perubahan ataupun sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai, maka developer harus memperbaiki sesuai permintaan klien. Bahkan perubahan ini juga dapat membuat tahapan XP kembali ke awal dengan membuat stories yang berbeda lagi. Jadi tahapan-tahapan ini akan terus berulang sampai software sempurna dan dapat diterima oleh klien. Lalu extreme programming ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, XP ini mengutamakan kesederhanaan kode karena sesuai dengan nilai dasar dari XP itu yaitu simplicity. Jadi kode itu dibuat sesederhana mungkin dan sesimpel mungkin. Jadi pengembang tidak perlu menambahkan sesuatu yang tidak diminta oleh customer. XP ini menerapkan konsep untuk hanya melakukan sesuatu yang diperlukan pada saat itu. Lalu sistem yang dikembangkan sesuai dengan keinginan klien. Karena konsep extreme programming ini melibatkan klien dalam selama pembangunan sistemnya, maka sistem yang dikembangkan pastilah akan sesuai dengan keinginan klien. Setiap feedback dari klien ditanggapi dengan melakukan tes. Ini merupakan cara yang cerdas karena mereka tidak serta-merta menolak feedback dari klien, tetapi mereka menanggapi feedback tersebut dengan melakukan tes. Lalu menjalin komunikasi yang baik antar developer dengan klien. Karena extreme programming ini menerapkan konsep klien itu terjun langsung dengan proses pengembangan sistem, maka akan selalu ada setiap harinya yang dikomunikasikan antar developer dengan klien. Nah, hal ini akan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Lalu meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Sesuai dengan konsep extreme programming yaitu pair programming. Sehingga konsep programming ini akan terjalin komunikasi yang baik. Itu extreme programming juga memiliki kelemahan, yaitu harus selalu siap dengan perubahan.
Artinya perubahan itu akan selalu ada, maka tim XP ini harus memiliki sifat keberanian dan juga disiplin. XP Team harus berani untuk menanggapi segala perubahan yang terjadi. Mereka juga harus siap untuk menulis ulang kode, membuat ulang desain, bahkan membuat user stories yang baru sesuai permintaan dari customer. Lalu yang kedua yaitu tidak dapat membuat kode yang detail di awal. XP Team tidak dapat membuat kode yang detail di awal karena prinsip simplicity tadi. Sehingga mereka hanya akan membuat kode yang dibutuhkan pada saat itu sesuai dengan stories dari klien. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.